Orang yang berpikir sepanjang waktu tidak memiliki apapun untuk dipikirkan selain pikiran, sehingga ia kehilangan sentuhan dengan kenyataan. Sebagai alma mater overthinker, saya paham gak enaknya overthinking. Susah tidur, kebanyakan planning minim eksekusi, badan di mana, pikiran kemana. Gak nyaman kan? Ya, emang segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik, sekalipun itu hal baik. Maksudnya berpikir itu kan baik, tapi kalau udah berlebihan, yang udah-udah jadinya ngerugiin diri sendiri. Kadang bisa juga berimbas ke orang lain. Apalagi kalau posisimu decision maker, alias pengambil keputusan. Wah, repot. Saya akan share 4 cara mengatasi overthinking yang terbukti berhasil dipraktekin banyak orang, termasuk saya sendiri. Tapi ya, selayaknya penyakit yang ingin diobati, atau kerusakan yang ingin diperbaiki, kamu harus tahu dulu penyebab overthinkingmu itu apa. Datang dari mana? Gimana ceritanya kamu tiba-tiba bisa overthinking? Padahal dulu perasaan baik-baik aja kan? I'll tell you what. Overthinking itu cuma 2 penyebabnya. 1 penyesalan, 2 kekhawatiran. Masalahnya kebanyakan orang itu nggak sadar kalau step pertama untuk mengatasi overthinking itu mungkin kedengarannya simple ya, tapi nggak semua orang aware sama kondisi dirinya atau apa yang terjadi di dalam pikirannya. Padahal untuk mengatasi sebuah masalah, kamu harus sadar dulu di mana letak masalahnya itu. Sadarnya gimana? Coba kamu ingat baik-baik. Overthinkingmu itu datang dari mana? Apa sebenarnya yang bikin kamu overthinking? Apakah kamu belum berdamai dengan masa lalumu? Ada sesuatu yang masih mengganjal yang belum terselesaikan? Atau keputusan-keputusanmu yang berakhir dengan penyesalan, makanya kamu jadi berlebihan ketika mikir, biar nggak nyesel lagi? Atau kamu khawatir usahamu bakalan gagal dan semua rencanamu nggak berjalan sesuai maumu? Coba sadari itu dulu. Kalau udah, let's move on to the next step. Hidup ini nggak mungkin lempeng-lempeng aja. Manusia juga nggak ada yang sempurna, ya kan? Semua orang punya masalah. Semua orang punya kekurangan. And that's totally fine. Perjalanan untuk memperbaiki diri itu dimulai dengan kesadaran dan penerimaan diri. Nggak perlu takut dan malu untuk mengakui kelemahan dan kekuranganmu. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman dan lagi banyak pikiran, ya akui aja. Terima aja kalau kamu emang lagi bermasalah dalam mengendalikan pikiranmu. Karena misalkan kamu bertindak seolah-olah baik-baik aja, I'm okay, I'm fine, kencana. No, you're not. Yang kamu lakukan itu namanya menghindar dari masalah, dan gak akan mengubah apapun. Masalah itu ada untuk dihadapi, diselesaikan, bukan dihindari. Kamu pernah gak sih waktu kecil dulu disuruh belanja, terus dibawain catatan isinya daftar belanjaan gitu? Itu menurutmu biar apa? Biar kamu gak lupa apa yang harus kamu beli. Biar kamu gak pakai uang yang kamu pegang itu buat beli barang lain yang gak kepake, yang gak ada di daftar belanjaan itu. Ya kecuali ortumu bilang, kembaliannya ambil aja buat jajan. Lain cerita. Tapi intinya, daftar itu ada biar kamu gak lupa sama tujuanmu datang ke warung itu. Terus apa hubungannya sama overthinking? Konsep yang dipakai sama. Gini, cara terbaik mempelajari sesuatu yang kompleks dan rumit adalah dengan mencatatnya. Kamu bisa bikin journal of thoughts atau jurnal pikiran. Tujuannya nggak jauh beda sama daftar belanjaan tadi. Biar kamu ingat apa tujuanmu dan apa yang harus kamu lakukan. Cari buku kosong dan pakai itu khusus buat bikin jurnal pikiranmu. Isi jurnal itu dengan menuliskan apapun yang muncul dalam pikiranmu ketika kamu ngerasa mikir berlebihan. Tulis apapun ya. Mau pikiran itu random, mau pikiran itu negatif. Nggak apa-apa, tulis aja. Dari situ kamu akan dapat gambaran tentang apa yang terjadi dalam pikiranmu. Misal nih, kita ambil contoh kamu pengen ngejain suatu project. Pengen jadi konten kreator misal. Terus tiba-tiba muncul tuh pikiran-pikiran random atau negatif. Duh, gimana kalau videonya jelek? Gak ada yang nonton. Muka gue di kamera kayak SpongeBob. Kok WA gue gak dibales sama si itu ya? Tadi kunci motor gue taruh mana ya? Dan semacamnya. Kamu tulis dulu itu semua, habis itu tulis tujuanmu pengen jadi konten kreator itu apa? Pengen ngasilin duit online? Pengen ngasih manfaat buat banyak orang? Pengen mandiri? Keluar dari kerjaan? Apa tujuanmu? Tulis itu. Kalau udah, kamu tulis apa yang paling kamu butuhin buat jadi konten kreator. Kamera, laptop buat ngedit, ruangan buat syuting, atau apa? Tulis. Nah biasanya, kalau kamu udah tulis itu semua, nanti akan muncul masalah-masalah baru. Kayak misal nih, saya pengen jadi konten kreator. Tujuannya saya pengen share pengalaman dan kasih manfaat buat banyak orang. Tapi masalahnya, saya nggak punya kamera buat ngerekam, sama laptop buat ngedit. Saya ngerasa nggak pede sama muka saya nggak ganteng. Tempat saya nggak memungkinkan buat syuting karena nggak estetik. Misal gitu kan. Nggak apa-apa, jangan bingung. Tulis aja dulu semua. Terus langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah let's say kamu udah bikin journal of thoughts. Kamu pengen sesuatu, kamu tahu tujuanmu, sampai ke tahap di mana timbul masalah-masalah baru. What's next? Tulis apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk sementara ini dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu bisa untuk mencapai tujuanmu itu. Pakai itu buat jawab semua masalah yang muncul di dalam pikiranmu. Misal kayak tadi kan, saya pengen jadi konten kreator karena pengen sharing pengalaman dan kasih manfaat buat banyak orang. Tapi masalahnya saya nggak punya kamera sama laptop. Apa yang saya punya? Oh, saya punya HP. Apa yang saya bisa? Oh, saya bisa ngedit. Oke, bisa nggak saya pakai HP aja buat konten?
Ternyata bisa. Oke, sementara nunggu ada modal buat beli kamera sama laptop, saya ngontennya pakai HP deh. Cek. Saya ngerasa nggak pede di depan kamera. Bisa nggak muka saya nggak usah muncul di depan kamera? Oh, ternyata banyak konten yang muka konten kreatornya nggak muncul di depan kamera. Dan nggak ngaruh antara gimana penampilan saya sama tujuan saya bikin konten. Oke, saya bikin konten yang nggak usah ngomong di depan kamera. Cek. Dengan saya milih tipe konten yang nggak usah ngomong di depan kamera, berarti saya nggak butuh dekor background yang estetik. Cek. Kalau kamu udah lakuin itu semua, step selanjutnya adalah simplify atau sederhanakan itu semua. Tulis semua kesimpulan akhir dari tujuan sampai jawaban-jawaban atas masalah-masalahmu tadi. Contoh hasil akhirnya gini, saya pengen jadi konten kreator. Tujuan saya sharing pengalaman dan bermanfaat buat banyak orang. Sambil nunggu modal, saya pakai HP buat ngonten. Sampai saya pede di depan kamera, atau sampai muka saya nggak kayak SpongeBob. Sementara tipe konten yang saya bikin adalah konten tanpa nunjukin muka. That's it. Taruh kesimpulan-kesimpulan ini di halaman yang bisa sewaktu-waktu kamu lihat. Kasih bookmark, kasih stabilo, atau tanda apapun yang intinya kamu bisa langsung buka dan baca itu. Maksudnya apa? Maksudnya biar kapanpun kamu overthinking soal kepinginan menjadi content creator or whatever you want, kamu bisa inget tujuanmu dan tahu jawaban-jawaban atas masalah-masalahmu. Kesimpulannya, cara untuk mengatasi overthinking adalah kesadaran atas apa yang kamu pikirkan, penerimaan diri, wujudkan pikiranmu dalam tulisan, dan sederhanakan. Gimana cara menyederhanakannya? Ingat tujuan awalmu, lakukan dengan apa yang kamu bisa, dan apa yang kamu punya saat ini. Sebenarnya ada satu lagi cara yang menurut saya, walaupun nggak termasuk mengatasi overthinking, mungkin lebih ke step setelah kamu mengatasi overthinking. Tapi yang jelas cara ini bisa bantu kamu lebih fokus ketika ngerjain sesuatu. Namanya mindfulness. Intinya mindfulness ini adalah cara meningkatkan kesadaranmu di aktivitas yang sedang kamu kerjakan. Tapi kita bakal bahas ini di lain video aja. Untuk sekarang kamu coba dulu 4 cara tadi, and I wish you the best. Terakhir ingat ini baik-baik. Percuma menyesali masa lalu karena itu udah terjadi. Percuma mengkhawatirkan masa depan karena itu belum tentu terjadi. Kamu adalah kamu yang sekarang, bukan kamu di masa lalu atau kamu di masa depan. So be present, hadir, dan hiduplah hari ini. Because yesterday is history. Tomorrow is mystery, and today is a gift. Semoga bermanfaat, and see ya.